Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya, Igusti Agung Ayu Sriwida Jayanti, NPM 19 10 30 20 80. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan bisnis plan kopi gula aren yang akan dijelaskan oleh yang pertama teman saya Arini menjelaskan latar belakang. Yang kedua Anissa menjelaskan strategi pemasaran. Yang ketiga Navalia menjelaskan rencana pengembangan usaha, dan yang terakhir oleh Alvina menjelaskan dampak dan risiko. Latar belakang, karena di zaman milenial banyak anak muda atau orang dewasa suka minum kopi. Maka dari itu di sini kelompok kita membuat bisnis plan coffee shop. Di sini kita membuat dengan tempat yang nyaman agar semua orang yang datang ke kedai kita dan berkumpul dengan teman-temannya merasa nyaman. Menu yang kita tawarkan selalu dengan harga yang terjangkau agar semua orang atau semua kalangan bisa menikmati kopi gula aren di kedai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Fadila, MPM 19 10 30 20 55. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai strategi pemasaran kedai kopi kami. Hal yang ingin kami tonjolkan di kedai kopi kami adalah kopi gula aren, karena kopi gula aren di kedai kopi kami memiliki rasa yang enak dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas premium. Pada saat launching, kedai kopi kami mengadakan promo buy one get one untuk 150 pengunjung pertama, dan kedai kopi kami hanya mematok harga 12.000 per cup untuk kopi. Media sosial merupakan media promosi utama kedai kopi kami. Sekian penjelasan dari saya mengenai strategi pemasaran kedai kopi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan bisnis. Nah, saat ini sering kita lihat kedai kopi yang menjadi tren bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak muda yang sering berkumpul atau melakukan semua aktivitasnya di kafe atau kedai. Sehingga prospek bisnis kedai kopi dinilai cukup menjanjikan. Nah, untuk rencana pengembangan bisnis itu sendiri, kami telah melakukan semua proses produksi, mulai dari pemilihan biji kopi yang baik dan berkualitas, sampai dengan cara pengolahannya. Dan sekarang kami akan mencari target pasar. Yang harus diketahui dalam memulai usaha adalah peluang pasar, di mana produk ini dapat diterima oleh banyak masyarakat. Dan sekarang kami akan mencari target pasar. Yang harus diketahui dalam memulai usaha adalah peluang pasar, di mana produk kami dapat diterima banyak masyarakat. Ini adalah kunci terpenting agar usaha kami berjalan lancar. Selain itu, kami juga harus menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kami, agar mengetahui sejauh mana kemampuan kami untuk bersaing dengan mereka dalam segala aspek, baik itu sisi harga, pelayanan, dan kualitas. Selain itu, kami akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing kami agar dapat menghasilkan sebuah minuman kopi yang berbeda, serta kami akan menonjolkan karakteristik maupun ciri khas dari kedai kopi kami. Dan yang paling terpenting adalah kami akan membuat kedai kopi di tempat yang ramai dan banyak dilalui banyak orang, seperti kampus, perkantoran, mal, maupun tepi jalan raya. Dengan itu, kedai kopi kami akan cepat dikenal banyak masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afina Marta Ramadhani, NPM 19 10 30 20 79.
Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan resiko yang terjadi di usaha kedai kopi kami. Dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pengembangan usaha, pasti akan terjadi suatu dampak dan resiko. Apabila terjadi suatu dampak dan resiko, jika tidak ditangani dan diantisipasi, pasti akan menimbulkan suatu masalah. Dan masalah tersebut bisa berasal dari eksternal maupun internal perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang resiko internal usaha. Dalam menjalankan setiap usaha, perusahaan memerlukan perangkat untuk mendukung jalannya usaha tersebut. Di antaranya adalah sumber daya berupa modal dan juga tenaga kerja yang handal, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu diperlukan juga peraturan baku atau SOP yang memuat kewajiban dan hak-hak karyawan, sehingga dapat mengantisipasi peluang terjadinya. Yang kedua, kita membahas tentang resiko eksternal usaha. Resiko buyer atau supplier. Dalam melakukan pemasaran hasil produksi, perusahaan harus berkonsentrasi kepada kualitas layanan dan selalu mengutamakan kegiatan peningkatan kualitas dan komunitas kepada buyer potensial yang menjadi pelanggan perusahaan. Yang kedua, resiko perekonomian. Faktor resiko yang berasal dari luar kegiatan usaha ekonomi antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik, baik lokal, nasional, maupun internasional, dapat berakibat kurang baik terhadap dunia usaha pada umumnya. Memburuknya kondisi perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Di samping kondisi ekonomi makro juga cukup berpengaruh terhadap volume kegiatan usaha tersebut. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan tentang dampak dan risiko yang terjadi pada usaha kedai kopi kami. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, dan di sini saya sebagai moderator dan kelompok saya mengundurkan diri dan terima kasih.